Oke, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi SPK di mana kita merujuk ke sebuah jurnal di sistem pendukung keputusan pemilihan supervisor menggunakan metode PSI. Nah, di sini ada data-datanya dari data kriteria, kemudian nilai alternatif untuk tiap kriteria, konversi nilainya, dan hasil di perhitungan metode PSI. Oke, jadi yang pertama kita membuat dulu menu SPK untuk input data, ada alternatif dan kriteria, proses untuk penilaian dan metode PSI, kemudian laporan keputusan, di mana controller yang kita buat ada 4 untuk di awal ya, alternatif, kriteria, penilaian dan proses PSI di sini. Kemudian modelnya sama sesuai dengan page yang mau kita buat di 4 kelas, di mana kelas yang pertama ada alternatif, ada ID, kode alternatif, dan seterusnya seperti terlihat pada gambar. Oke, kita mulai dari membuat menu SPK ya. Oke, jadi yang pertama di sidebar, mungkin yang kemarin untuk customer, ini saya hapus saja dulu. Saya mulai dari sidebar, Oke, jadi untuk input data kita punya alternatif, yang kedua kriteria, yang ketiga proses, ada penilaian alternatif, ini saya copy, paste yang kedua untuk metode PSI. Oke, di sini saya buat proses. Kemudian untuk laporan keputusan. Oke, jadi kita lihat dulu di interface yang pertama. Oke, ada alternatif, kriteria, penilaian, metode PSI, dan laporan keputusan. Oke, kita isi dulu tampilan untuk setiap menu sesuai dengan hierarki. Berarti di sini ada satu lagi untuk laporan ya. Kita mulai dari controller. Nah, di sini ada welcome. Jadi saya copy, paste sebanyak 4 kali. Saya ganti dengan alternatif. Maka kelasnya adalah alternatif, data alternatif, alternatif. Kemudian yang kedua ada kriteria. Wajib diawali dengan huruf besar ya. Penilaian.
Oke, ini untuk controllernya. Kemudian kita masuk ke model. Oke, mungkin untuk tampilan awal modelnya kita abaikan dulu. Kita bisa lanjut ke view. Ini untuk customer. Saya hapus dulu. Saya ambil dari welcome. Atau di sini ada produk, saya ambil di sini ya. Oke, saya copy paste. Saya mulai dulu dari yang pertama ada alternatif. Oke, jadi susunannya di sini ada data example. Di sini saya hapus ya. Oke, kita coba dulu untuk membuka data alternatif yang pertama. Oke, jadi di sini sudah muncul alternatif. Di sini ada data alternatif. Oke, nah ini untuk tampilan awal untuk alternatif. Jadi ini ada beberapa bagian yang saya include langsung ya, sehingga kita tidak butuh untuk membuat kode secara keseluruhan karena sudah dipisah-pisah. Pertama, di alternatif, kalau kita lihat di sini, headernya dibuka, sidebarnya dibuka, buka isi alternatif, dan diakhiri dengan footer. Oke, jadi kita butuh kode alternatif hanya seperti ini ya, ada 15 baris. Oke, jadi alternatifnya saya copy paste. Yang pertama ada kriteria, kemudian penilaian, ada proses. Untuk laporan itu nanti kita buat aja langsung lah ya. Laporan. Oke, tadi kita buat sidebarnya laporan keputusan. Jadi untuk nama file yang kita gunakan di view, di akhir untuk laporan keputusan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu kriteria.
Oke, penilaian, metode PSI, dan laporan keputusan. Nah, jadi nanti yang pertama untuk database ya yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah buatkan datanya. Nah, ini ada strukturnya sesuai dengan kelas yang saya buat tadi. Untuk kriteria ada ID, kode kriteria, nama kriteria. Nah, ini sengaja saya buat sampai C4, nanti untuk C5 kita input dari web alternatif. Dan sekarang kita mau buat tabel penilaian. Nah, untuk pembuatan tabel penilaian, di sini ada ID, kode alternatif, char, dan nilai underscore kriteria. Nah, jadi ini sengaja saya buat satu, tergantung dari berapa banyak data yang ada di kriteria. Nah, sebagai contoh, nah di sini ada penilaian. Jika sistem memiliki 5 kriteria, maka satu blok ini akan disimpan ke dalam satu file, tapi nanti datanya dalam bentuk array. Jadi kita buat tabel baru untuk tabel penilaian. Ada ID, auto increment, kemudian ada kode alternatif, nilai kriteria. Nah, ini kita buat file chart karena banyak data nanti yang akan dimasukkan dalam satu file. Nah, sekarang untuk tampilan alternatif dulu ya. Oke, sini saya sudah buat format untuk produk ya. Jadi di sini ada example data sampai dengan model. Ya, jadi modal. Jadi modal ini adalah inputan data untuk tabel data tel example. Oke, saya mulai dari alternatif. Oke, di baris ke-10, oke, saya kasih jarak. Nah, ini saya paste. Nah, di sini ada ID, ada kode alternatif, ada nama alternatif, kemudian yang terakhir ada alamat. Oke, sini saya tambahkan data alamat, berarti add alamat, add alternatif. Nah, kemudian data, nanti kita loop ya. Oke, ini ada data sampelnya dulu. Mungkin kita coba ambil satu baris.
Oke, jadi nanti seperti ini. Ada kode alternatif, nama alternatif, alamat, kemudian ada action. Nah, ketika kita klik nanti ada muncul inputan data. Untuk ubah, langsung kita ambil dari data tabel, ubah dan hapus. Oke, formatnya hampir sama seperti ini. Kita coba masukkan ke setiap data untuk kriteria, penilaian, dan metode PSI. Oke, kita coba buat dua dulu. Untuk memasukkan data di sini, berarti kita butuh model. Nah, jadi model yang kita buat seperti yang kita buat sebelumnya, alternatif model, kriteria model, penilaian, proses model. Oke, untuk model yang pertama, kita buat dengan nama alternatif model. Kriteria, penilaian, proses. Oke, kita coba ambil 4 ya. Nah, jadi setelah ini kita akan coba buat program untuk model di setiap akses pada data alternatif, kriteria, penilaian, dan proses PSI.